Halo guys, saya Revalina Aprilia beserta teman-teman sedang melakukan kegiatan PKM di SMK Amal Bakti Jatimulyo. Di video kali ini saya akan membagikan dokumentasi mengenai kegiatan PKM hari ini. Yuk kalian simak videonya. Ketika kami sampai di SMK Amal Bakti Jatimulyo, kami disambut baik oleh Waka Kurikulum dan kami diarahkan untuk langsung menuju ke kelas yang akan kami berikan pelatihan. Kami beserta siswa-siswi SMK Amal Bakti Jatimulyo sudah berkumpul di aula. Selanjutnya sambutan dari Ibu Rita Ratnasari SP selaku Waka Kurikulum dan akan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakaknya. Nah, jadi di kali ini kakak akan membahas tentang arsip. Sebelumnya kalian ada yang udah tahu belum sih arsip itu apa? Ya betul. Jadi di arsip itu ada dua. Yang pertama itu arsip tradisional atau manual. Yang kedua itu arsip digital atau e-filing. Jadi di sini kakak akan membahas dua-duanya. Yang pertama itu ada arsip tradisional atau manual. Arsip tradisional merujuk pada sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen atau rekaman yang dilakukan secara manual dan menggunakan metode konvensional. Biasanya terdiri dari berkas kertas, buku catatan, dan dokumen lainnya yang disimpan dalam lemari arsip atau rak khusus. Nah, ada fungsi arsip. Yang pertama, pengambil keputusan. Yang ketiga, alat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dari orang yang membutuhkan data. Yang terakhir, sebagai sumber informasi mengenai peristiwa dan aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, tipe arsip itu ada dua. Yang pertama, dynamic arsip. Yang kedua, statistik arsip. Cuma yang sering digunakan perusahaan dalam lingkup perusahaan itu yang dynamic arsip. Untuk yang statistik ini jarang digunakan oleh perusahaan. Nah, masuk ke pembahasan kedua, yaitu arsip elektronik atau arsip digital. E-filing. E-filing itu merupakan arsip yang disimpan dan diproses dalam format yang hanya dapat diproses oleh komputer. Keuntungan menggunakan pengarsipan elektronik yaitu proses dan penyajian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan lengkap. Kemudian, penyimpanan informasi dapat dilakukan secara terpisah sehingga tidak terjadi duplikasi informasi. Nah, untuk arsip e-filing atau arsip digital itu biasanya kita menggunakan Google Drive. Untuk perusahaan itu mengirim surat atau email itu dia bisa menaruh suratnya itu di Google Drive dan akan dicatat di Google Spreadsheet. Nanti kakak akan bakal merakitkan untuk arsip tradisional dan arsip digital. Setelah pemaparan materi yang disampaikan oleh kakak-kakaknya, kami memberikan jeda istirahat kepada siswa dan siswi, yaitu dengan melakukan ice breaking agar mereka tidak bosan dan jenuh saat kegiatan berlangsung. Setelah istirahat selesai, kami melakukan praktek pada masing-masing materi yang telah kami sampaikan. Di sini saya akan melakukan praktek tentang arsip manual dan di sini ada sedikit pembahasan tentang arsip. Di sini saya membagikan alat dan bahan untuk arsip kepada siswa dan siswi seperti surat masuk, surat keluar, buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, lembar disposisi, pola kearsipan, gunting, kertas buffalo, lem, stapler, dan pembolong kertas.
Nah, di sini saya mulai menjelaskan bagaimana cara pengisian untuk buku agenda surat masuk dan surat keluar. Nah, di sini mereka mulai mengerjakan untuk surat masuk dan surat keluarnya. Dapat kalian lihat video di atas, siswa dan siswi mengerjakan arsip untuk surat masuk dan surat keluar. Mereka telah menyelesaikan pengarsipan, lalu selanjutnya mereka membolongkan kertas pada buku agenda surat masuk dan surat keluar, lalu ditaruh di map flanel, dan di bagian map flanel itu ada kertas panjang, itu bisa dituliskan surat masuk dan surat keluar. Nah, itu tadi pelaksanaan praktik arsip.